Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi cerita mengenai kolam saya. Bisa teman-teman lihat sendiri, kolam saya ini hampir seluruhnya ditutupi oleh busa dan buih. Bagi teman-teman yang sedang mengalami kejadian yang sama dengan saya, akan saya jelaskan pada video kali ini. Kita akan kupas tuntas setuntas-tuntasnya apa penyebab mengapa kolam seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya. Penyebab kolam berbusa bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu, kemungkinan ini bisa terjadi karena terlalu banyak kotoran ikan pada kolam dan tidak terurai oleh bakteri probiotik yang kita berikan, sehingga menyebabkan kotoran itu menumpuk dan menjadikan amoniak. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan kolam ini berbusa bisa jadi karena banyak plankton maupun bakteri probiotik yang mati. Seperti ini contohnya. Nah, biasanya warna coklat seperti ini menandakan bahwa banyak bakteri-bakteri probiotik yang sudah mati di dalam kolam kita ini. Karena bakteri probiotik itu juga makhluk hidup, memiliki masa umur rentan antara 20 sampai 30 hari. Jadi setelah 20 sampai 30 hari probiotik itu akan mati. Tetapi probiotik itu sendiri juga tiap harinya menggandakan diri atau berkembang biak, sehingga meskipun dalam umur 20-30 hari banyak yang mati, tetapi secara alami bakteri probiotik ini setiap harinya menggandakan diri atau biasa disebut dengan berkembang biak. Faktor berikutnya yang menyebabkan kolam ini berbuih itu bisa jadi disebabkan oleh alga. Akibat ledakan alga ini yang tidak terkontrol. Oh my god. Ya, akibat ledakan alga yang tidak terkontrol ini menyebabkan kolam menjadi keruh. Bisa jadi ledakan alga atau plankton ini diakibatkan oleh perlakuan yang kita berikan kepada kolam. Semisal kita memberikan plankton atau bahan sejenis yang menyebabkan pertumbuhan alga menjadi tidak stabil. Selain itu, penyebab kolam berbuih juga bisa diakibatkan karena pemberian garam yang berlebih dan pemberian molase. Biasanya kalau kita habis menebar garam dan molase, ikan akan menyesuaikan diri dengan keadaan suhu kolam sehingga mengeluarkan buih. Namun biasanya itu tidak sebanyak atau separah ini. Jadi kalau dugaan saya ini bukan karena penggaraman atau molase. Jika hal seperti ini terjadi pada kolam kalian, tidak usah terlalu panik atau terburu-buru untuk membuang air kolam atau menguras air kolam. Yang pertama, untuk kita mengetahui apakah ini berbahaya bagi ikan, kita lihat keadaan kolam kita. Jika ikan masih aktif, gesit, berarti ini tidak bermasalah. Artinya tidak perlu pengurasan air secara berlebihan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita lempar makan ke dalam kolam, ikan masih mau makan dan tidak ada kematian. Cukup lakukan beberapa tips yang saya berikan ini. Namun kalau memang banyak kematian, mau tidak mau kalian harus membuang air kolam 50%. Di sini kalian bisa lihat ikan masih sehat, nafsu makan masih tinggi, berarti buih pada kolam ini tidak terlalu masalah bagi ikan kita. Berikut ini akan saya
jelaskan beberapa tips atau cara yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kolam ini agar tidak berbuih dan berbusa lagi. Pertama sekali yang bisa kalian lakukan ialah dengan cara membuang sedikit air. Kalau misalnya kejadiannya parah 5-10 cm. Namun jika tidak ada kematian pada ikan, tidak usah perlu banyak-banyak. Yang penting air dasar kolam kita buang untuk mengurangi amonia atau ledakan alga. Selanjutnya kalian bisa tambahkan molase ke dalam kolam. Tidak perlu banyak-banyak. Di sini saya menambahkan lebih kurang 100 sampai 150 ml molase ke dalam kolam D3. Ini molasenya tinggal dilarutkan ke air lalu disebar ke seluruh kolam. Ini molase sudah jadi, tinggal tebarkan ke seluruh bagian kolam. Nah, yang penting teman-teman kalian paham ya apa yang menjadi tujuan dari vlog ini. Walaupun tidak serata saya tebarkan, namun saya sudah jelaskan. Molase ditebar ke seluruh kolam. Harap maklum ya, karena kita membuat video sendiri, belum ada kameramen. Selanjutnya kalian juga bisa menambahkan garam ke seluruh bagian kolam. Tujuan dari pemberian garam ini bisa mengurangi stres pada ikan sehingga bisa membantu menetralkan pH pada air kolam. Untuk pemberian garam cukup 1 liter bagi kolam D3. Tidak usah perlu banyak-banyak. Dan yang terakhir kalian bisa kasih probiotik. Biasanya untuk probiotik ini 10 gram per meter kubik. Namun karena kita hanya untuk menetralkan kolam, memperbaiki kolam, cukup 5 gram per meter kubik. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan ukuran kolamnya. Pemberian probiotik baiknya dicampur dengan air hangat. Ini langsung aja kita tebarkan ke seluruh bagian kolam ya. Nah teman-teman, setelah kita beri makan, ternyata ikan makannya sangat lahap dan sangat rakus, tidak ada juga kematian, tetapi hanya sedikit kita temukan di situ probiotik yang mati. Makanya tadi perlu saya tambahkan probiotik untuk menggantikan beberapa probiotik yang mati ini. Terlihat ikan masih sehat dan nafsu makannya tinggi, berarti tidak ada masalah yang terlalu berarti pada kolam kita. Dan yang kedua, saya ukur juga tadi, lupa saya beritahukan, pH air masih normal di sekitaran 5,6, masih sangat bagus untuk kolam bioflok. Hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai mengapa kolam berbuih dan apa penyebabnya serta bagaimana cara mengatasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman penonton. Bantu saya teman-teman untuk menjadi YouTuber nomor 1 di dunia dengan cara like, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang biak. Maksud saya semakin berkembang, dan saya juga sebagai content creator semangat untuk mengupload video-video lainnya yang berhubungan
dengan budidaya ikan nila serta tanaman hidroponik. Akhir kata, saya beserta seluruh ikan nila, bakteri probiotik, dan plankton-plankton yang ada pada kolam ini mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.